Lindsay June Sandiford, seorang nenek asal Inggris yang pernah dijatuhi hukuman mati di Indonesia karena kasus penyelundupan narkoba, akhirnya dipulangkan ke negaranya setelah lebih dari 13 tahun mendekam di lapas Kerobokan, Bali. Pemulangan ini dilakukan pada Kamis 6 November 2025, disaksikan pejabat Indonesia dan perwakilan Kedutaan Besar Inggris. Pejabat Kemenko Polhukam Inyoman Gede Surya Mataram menegaskan proses tersebut mencerminkan komitmen Indonesia pada penegakan hukum yang tetap berlandaskan nilai kemanusiaan. Melalui kesepakatan ini, pemerintah Indonesia telah memfasilitasi pemindahan dua narapidana warga negara Inggris, yaitu atas nama Lindsay, usianya 68 tahun, merupakan narapidana kasus narkotika yang kena pidana mati dan sudah ditahan dari 29 Agustus tahun 2013. Saat proses serah terima, Sandiford yang mengenakan kemeja putih dan masker tampak menutupi wajahnya. Ia kemudian dibawa dengan kursi roda menuju mobil yang mengantarnya ke Bandara I Gusti Ngurah Rai sebelum diterbangkan ke London. Kasus Sandiford bermula pada Mei 2012 ketika petugas Bea Cukai Bandara Ngurah Rai menemukan 4,8 kg kokain senilai lebih dari 35 miliar rupiah. Kokain itu disembunyikan dalam kopernya usai penerbangan dari Bangkok. Dalam persidangan, perempuan asal Redcar, Teesside, Inggris itu mengaku terpaksa menjadi kurir karena diancam jaringan penyelundup internasional yang mengancam keselamatan anak-anaknya. Namun pengadilan tetap menjatuhkan vonis mati pada 22 Januari 2013, lebih berat dari tuntutan jaksa yang hanya 15 tahun penjara. Hakim menilai perbuatannya mencoreng martabat hukum Indonesia karena melibatkan peredaran narkoba lintas negara. Upaya hukum yang diajukan Sandiford sejak saat itu berakhir tanpa hasil. Seluruh banding hingga kasasi ditolak, termasuk oleh Mahkamah Agung pada 2013. Meski pemerintah Inggris memberikan pendampingan diplomatik, mereka tak bisa mencampuri proses hukum Indonesia. Bahkan permohonan Sandiford agar biaya pengacaranya ditanggung pemerintah Inggris sempat ditolak pengadilan di London. Selama 13 tahun di balik jeruji, Sandiford menjalani kehidupan yang keras di lapas Kerobokan. Dalam wawancara pada 2019, ia mengaku tetap bersyukur bisa menyaksikan anak-anaknya tumbuh dewasa dan sempat bertemu cucu-cucunya. Meski hidupnya kini bergantung pada pengobatan diabetes dan hipertensi. Pada 2024, pengacara hak asasi manusia asal Inggris Felicity Gary Casey menyerukan agar pemerintah Indonesia mempertimbangkan pemulangan Sandiford atas dasar kemanusiaan. Desakan itu akhirnya direspon melalui kesepakatan repatriasi yang ditandatangani pada 21 Oktober 2025 antara Menko Polhukam Yusril Iza Mahendra dan Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper. Sandiford dipulangkan bersama seorang tahanan lainnya, Shahab Shahabadi. Wakil Duta Besar Inggris untuk Indonesia Matthew Downing menyebut pemulangan ini dilakukan karena alasan kesehatan serius. The two prisoners, Lindsay Sandiford and Shahab Shahabadi, have serious health conditions and are being repatriated on humanitarian grounds. Sandiford dijadwalkan terbang ke London melalui Doha pada Jumat 7 November 2025 dini hari. Dan setibanya di sana akan berada di bawah pengawasan otoritas hukum Inggris.